Oke, nanti profil lengkapnya teman-teman bisa terkoneksi dengan aku di Instagram @zendrain atau di LinkedIn-nya gitu ya. Langsung saja, tak perlu berlama-lama. Sebelum kita mulai, mungkin aku mau cek feeling dulu deh ke teman-teman gitu ya. Teman-teman udah pernah nonton Inside Out ya? Mungkin dari eh, diluncurkan beberapa tahun yang lalu. Ya, ada juga dua chapter gitu ya, yang pertama dan yang kedua. Nah, aku pengen teman-teman klik salah satu karakter gitu ya, tolong diketik aja. Kira-kira gimana keadaan teman-teman yang menggambarkan perasaan hari ini? Apakah lagi anxiety gitu ya, karena lagi sore-sore gitu, kemudian atau lagi envy, atau lagi malu gitu, embarrassment, atau saat ini lagi senang gitu mungkin ya. Jadi boleh silahkan di klik aja, diketik aja. Gue tunggu mungkin sekitar 20 detik kali ya. Weh, ini rata-rata teman-teman lagi pada happy sepertinya ya. Eh, nggak tahu apakah happy ini akan bertahan setelah mendengarkan materi ini. Semoga yang tadinya tidak happy menjadi happy ya. Tapi apapun itu bentuk emosinya, teman-teman nggak apa-apa gitu ya. Karena setiap orang berhak untuk mengekspresikan atau merasakan segala bentuk emosi. Oke, langsung aja teman-teman. Sebelum kita memulai, aku akan ngasih disclaimer gitu ya. Teman-teman boleh skip pemaparan kali ini gitu ya, atau webinar sesi kali ini kalau misalnya teman-teman itu adalah merupakan pebisnis yang di backup sama pemerintah atau negara gitu ya. Atau teman-teman di sini tujuannya ingin money laundry, atau teman-teman yang ingin cari charity karena materinya tidak relevan dengan hal tersebut gitu ya. Jadi boleh di skip. Tapi kalau misalnya tidak berkaitan dengan itu dan teman-teman semangatnya adalah semangat untuk eh, mengarah ke arah yang lebih hijau gitu ya, atau teman-teman ingin tahu gitu apa itu sustainability business, silahkan kita mulai materinya. Ya, sekarang kita kenalan dulu ke ekosistem teman-teman. Jadi ekosistem itu adalah sebuah em, venture builder gitu ya, atau sederhananya bahasa teman-teman mungkin adalah integrasi antara program inkubasi, akselerasi gitu ya, kemudian pendampingan para startup, kemudian juga investasi, dan juga em, edukasi tentang lingkungan gitu ya. Jadi kita adalah integrasi dari keempat eh, scope tadi gitu. Jadi ekosistem sendiri itu adalah gabungan dari beberapa organisasi dulu gitu ya teman-teman yang punya keresahan. Jadi kalau teman-teman pernah dengar ada startup namanya Waste for Change. Jadi Waste for Change itu adalah peranakan dari Green Generation Group gitu ya. Nah, Green Generation Group ini adalah sebuah komunitas awalnya, sebuah organisasi yang concernnya itu untuk menyuarakan hal-hal yang kaitannya sama lingkungan gitu. Jadi salah satu pelopor eh, peraturan untuk pelarangan penggunaan sampah plastik, penggunaan plastik sekali pakai di retail di Indomaret dan lain-lain gitu. Itu salah satunya adalah Green Generation Group gitu ya. Nah, Green Generation Group ini kemudian melahirkan dua hal. Yang pertama ke commercial session, yang ke satu lagi ke NGO gitu ya. NGO-nya itu adalah Generation Foundation, dan melahirkan juga Waste for Change pada tahun 2014 gitu ya, karena melihat permasalahan sampah kok nggak selesai-selesai gitu. Jadi dibentuklah Waste for Change. Nah, Waste for Change ini salah satu pelopor juga gitu ya, startup yang berdiri sejak tahun 2014 yang arahnya itu ke green bisnis gitu ya, atau ke sustainable business. Nah, di situ West Forges ngerasa kok susah banget ya, bisnis yang ke arah lingkungan ini pada masa itu masih dikenal sebagai social justice warrior, atau sebagai eh, nggak ada profitnya gitu ya. Jadi nggak seru lah kalau misalnya anak muda yang baru fresh grade gitu ya masuk ke atau terjun untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan gitu. Karena pendekatannya dulu masih ke organisasi. Makanya dari situ pada tahun 2020, Westportnya bertemu dengan Impact Team gitu ya, dan akhirnya 2021 joint venture melahirkan sebuah ekosistemnya bisnis hijau yang kita sebut dengan ekosistem. Mungkin itu sejarahnya teman-teman. Langsung aja gitu ya. Jadi di sini ekosistem berdiri, kita menemukan beberapa hal gitu ya. Salah satu, kita kemarin itu sempat research ke beberapa teman-teman founders untuk ecopreneurs gitu ya, atau startup yang bergerak ke arah lingkungan. Sebenarnya pain point-nya apa aja sih? Ekosistem menemukan tiga masalah utama gitu. Yang pertama itu knowledge gap of startup methodologies. Jadi kebanyakan dari teman-teman startup itu berasal dari apa namanya? Ada juga yang dari corporate gitu ya. Mereka pensiunan dari corporate, atau orang-orang yang resign dari corporate karena merasa kayak wah ini terlalu nggak sesuai dengan value diri misalnya gitu. Jadi mereka ngebentuk
startup tapi nggak tahu metodenya gimana karena sebelumnya dari corporate kemudian pindah ke bisnis rintisan yang kita sebut startup gitu ya. Jadi banyak hal-hal yang tidak sesuai gitu. Kemudian juga ada juga yang tipenya seperti teman-teman sekarang gitu ya, dari mahasiswa yang tadinya knowledge-nya itu sama sekali nggak ada gitu, tapi tentang bisnis gitu, tapi terjun langsung ke dunia bisnis sehingga nggak tahu tuh gimana sih cara startup itu bekerja, gimana cara ngurusnya investasi gitu, equity dan sebagainya. Nah itu banyak startup yang terkendala di sana gitu ya, karena apalagi tipe-tipe pebisnis di Indonesia gitu ya, atau tipe-tipe startup di Indonesia itu berasal yang dari apa ya, jiwanya itu adalah jiwa inventors gitu ya. Jadi penemu. Jiwa penemu itu ketika kita nge-create sesuatu kita nggak peduli ini siapa yang make. Tapi kalau misalnya bisnis startup itu nggak bisa kayak gitu. Karena kita harus sesuaikan dengan kebutuhan pasar. Kemudian yang kedua itu adalah lack of access to risk capital gitu ya. Jadi masalahnya adalah kalau misalnya bisnis-bisnis pemula startup itu butuh dorongan supaya apa? Supaya bisa ngeboost gitu ya, supaya bisa mempercepat akselerasi produk-produknya, program-program yang telah dicanangkan gitu atau yang telah dirancang gitu ya. Tapi masalahnya banyak investor yang tertolak gitu, nggak bisa masuk ke Indonesia. Atau investor Indonesia sendiri yang angel investment gitu ya, yang tadinya harusnya menalangi bagian-bagian dari resiko itu nggak bisa. Eh, apa ya, tipe investornya itu langsung ke profit gitu. Beda banget sama investor di luar negeri. Itu banyak banget kalau di luar negeri itu khususnya di Amerika Silicon Valley gitu ya. Itu banyak banget dana-dana yang bisa diterjunkan untuk ke risk capital gitu. Kemudian selanjutnya itu adalah market barriers gitu ya. Tadi teman-teman di sini tahu gitu ya. Keren membuat produk yang sangat valuable gitu ya, tapi produk ini tidak disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Itu yang pertama. Kemudian case yang kedua di market barriers ini adalah teman-teman kebanyakan itu mengalami lack of exposure teman-teman startup ini. Kenapa? Karena mereka ngebuat produk yang bagus, tapi nggak ada yang tahu produknya sehingga akses ke marketnya itu nggak ada. Dari situlah kita mendirikan ekosistem gitu ya. Kemudian kita juga menemukan beberapa pain point dari investor gitu yang kurang lebih sama gitu ya. Untuk apa terjadinya gap antara kedua ini, antara orang yang mau diinvest sama investor itu sendiri. Maka ekosistem hadir sebagai jembatan untuk keduanya gitu. Ini model bisnisnya, nanti kita bisa eh, cek satu-satu gitu ya. Yang bisa aku sampaikan, ekosistem itu punya model bisnis XYZ teman-teman. Kalau teman-teman tahu pernah belajar fisika gitu ya, mungkin teknik atau dulu di SMA-nya juga belajar fisika tentang gaya Lorentz gitu ya, gaya magnet. Itu bentuknya XYZ itu seperti ini. Jadi X-nya itu adalah exit. Exit itu talent building. Jadi kita mengembangkan, menyiapkan gitu ya, teman-teman di sini untuk bisa menjadi founder startup dengan beberapa programnya. Kemudian ada Y-nya itu impact gitu ya. Impact itu kita di sini bergerak sebagai venture building. Kita membantu teman-teman yang tadinya jadi founder, sekarang udah jadi founder startup. Itu kita kembangkan agar bisa startupnya scale up gitu ya. Kemudian yang terakhir itu adalah Zinergi. Z-nya itu adalah Zinergi. Di mana di sini kita mengembangkan juga marketnya agar market dan investmentnya gitu ya. Supaya mempercepat pertumbuhan dari startup itu sendiri. Gitu. Ini ada beberapa jaringan startup di Indonesia yang terafiliasi gitu ya dengan ekosistem dari mulai Aceh hingga Papua dengan program-programnya ekosistem. Oke, kita akan capture sedikit tadi udah kenalan gitu ya tentang ekosistem. Kita akan capture tentang ecopreneurship. Apa sih ecopreneurship itu gitu ya. Tapi sebelum ke sana, coba kita kilas balik lagi. Kira-kira apa aja sih permasalahan sampah yang ada gitu ya. Permasalahan sampah yang kelihatan itu teman-teman kayak gunung es. Kayak di Kutub Utara gitu ya, ada gunung es. Kalau misalnya kita ngelihat gunung es, sebenarnya yang kelihatan di permukaan itu hanya 1/8-nya aja. 7/8-nya itu adalah di bawahnya gitu yang bisa ngebuat es itu, gunung es itu kelihatan gitu. Nah, jadi permasalahan yang sering kelihatan itu apa aja? Misalnya kayak kotor, bau, banjir gitu ya, tentang persampahan, terus marine debris gitu, kemudian longsor gitu ya, dan hal-hal lain yang terlihat gitu. Tapi yang nggak terlihat sebenarnya yang paling fundamental, masalah yang paling fundamental itu adalah tentang nilai moral, karakter, dan akhlak bangsa gitu ya. Jadi kebiasaan kita, ketidakpedulian kita terhadap lingkungan, hal-hal tersebut yang membuat masalah-masalah lingkungan ini semakin marak terjadi gitu. Nah, ini kita tidak bisa pungkir ya, mungkin sering terjadi di antara kita atau di sekitar kita gitu. Dan yang paling miris, teman-teman di sini kita lihat gambar sebelah kiri bawah gitu ya. Itu ada seorang bapak-bapak yang lagi petugas kebersihan yang sedang membersihkan sungai. Tapi di saat yang sama ada orang yang ngebuang sungai. Ini miris banget gitu ya. Tapi inilah fenomena yang terjadi di sekitar kita gitu, yang tugas kita juga sebagai
anak muda gitu ya untuk menyuarakan hal-hal yang kaitannya dengan lingkungan gitu. Nah, ini bukan sekadar nakut-nakuti ya teman-teman, tapi ini adalah fakta yang terjadi gitu ya. Fakta yang terjadi ketika kita tidak peduli terhadap lingkungan, efeknya apa sih gitu ya? Salah satunya itu pada tahun 2008 terjadi peristiwa Louis Gajah gitu ya. Jadi longsornya sebuah TPA yang menenggelamkan dua desa dan membunuh dari peristiwa tersebut ada 157 orang yang meninggal gitu. Dan dua desa tenggelam. Itu kenapa bisa terjadi? Karena adanya reaksi cairan tertentu gitu ya, zat-zat yang seharusnya tidak boleh dibuang ke TPA dan itu menumpuk di TPA sehingga saat hujan mereka bereaksi dan meledak. Jadilah dua desa yang di sekitarnya itu tenggelam dengan lautan sampah gitu ya. Dan ini sangat miris sekali. Hari tersebut diperingati sebagai Hari Peduli Sampah Nasional. Jadi sejak saat itu TPA yang tadinya tempat pembuangan akhir diubah namanya jadi tempat pemrosesan akhir. Kemudian kita juga lihat gitu ya fenomena saat ini beberapa tempat sampah, beberapa tempat pemrosesan akhir gitu ya di daerah-daerah tertentu sudah mulai ditutup. Salah satunya mungkin di Yogyakarta gitu ya. Di Piungan itu udah juga nggak bisa lagi menampung muatan sampah-sampah yang ada gitu. Kemudian adanya mikroplastik, kemudian hewan-hewan yang sudah terkontaminasi dengan plastik gitu ya. Kemudian kebakaran TPA dan banjir yang sering kita temui akibat sampah-sampah yang tersumbat gitu ya. Nah, hal ini adalah salah satu bukti dari salah satu sisi saja. Tadi lingkungan itu sebenarnya banyak gitu ya. Ada udara, air, dan lain. Ini masih masalah sampah. Udah seperti ini dampaknya. Belum lagi yang lain gitu. Dan ini sangat erat kaitannya dengan kita. Balik lagi masalah sampah teman-teman. Eh, ini sebagai data aja ya gitu. Gambaran awal aja. Indonesia saat ini itu eh, mampu memproduksi sekitar 155 ribu ton gitu ya sampah per hari atau beratnya itu setara dengan 12 Candi Borobudur. Teman-teman bayangin kita di Indonesia itu setiap hari menambah sekitar 12 Candi Borobudur baru yang terbuat dari sampah. Nah, kalau kita kalikan setiap tahun artinya kita punya 4.380 Candi Borobudur baru yang terbuat dari sampah. Ini miris banget gitu ya. Yang hal inilah yang membuat Indonesia itu menjadi tempat sampah terbesar kedua karena di dunia gitu. Karena kita bisa ngebuang sampah di mana-mana. Jadi semuanya jadi tempat sampah gitu. Oke, ini juga kondisi lingkungan saat ini ya teman-teman. Fun fact gitu ya. Laut kita mulai tercemar gitu. Kemudian ada peningkatan air laut karena pemanasan global. Kemudian udara kita yang harusnya menghidupi kita gitu ya, tapi malah jadi sumber penyakit bagi kita juga gitu. Jadi hal ini tentunya perlu jadi catatan buat kita gitu ya. Betapa pentingnya peduli terhadap lingkungan gitu ya. Nggak harus menjadi seorang ecopreneurs, tapi untuk menjadi seorang manusia aja kita juga harus punya jiwa untuk peduli terhadap lingkungan gitu. Jadi dari berbagai statement tadi gitu ya, kira-kira apa sih ecopreneurship itu ya? Sederhananya ecopreneurship itu adalah kita mengajak teman-teman di sini gitu ya, anak muda untuk punya jiwa yang mampu untuk melakukan sebuah solusi untuk tumbuh bersama lingkungan gitu ya. Solusi yang bisa membuat kita tuh tumbuh bersama lingkungan gitu. Jadi ngebuat bisnis-bisnis yang tadinya destruktif terhadap lingkungan itu diubah, ditransisikan menjadi bisnis yang konstruktif terhadap lingkungan gitu ya, tidak merusak lingkungan gitu. Oke, mungkin ini ada sedikit video ya teman-teman tentang apa itu ecopreneurs gitu ya. Oke, em, mungkin nanti di akhir aja kita akan coba playnya. Lanjut dulu ke hal selanjutnya. Pasti kita nggak asing gitu ya, dengar kata-kata kalau misalnya bahas lingkungan saat ini pasti tentang ada kaitannya dengan sustainability gitu ya. Teman-teman di sini boleh bantu aku lagi untuk ketikin sesuatu gitu ya di sini tentang makna sustainability dengan singkat aja menurut teman-teman. Kira-kira apa sih kata yang relevan atau kebayang ketika muncul sustainability? Ada yang mau ngetik mungkin? Ya, oke teman-teman mungkin sambil menunggu ya. Jadi kebanyakan dari kita itu merangkum gitu ya bahwa saya sustainability ini adalah keberlanjutan, kemudian sustainability ini adalah kaitannya dengan lingkungan dan padahal maknanya itu bisa jadi lebih luas dari itu gitu ya. Jadi ada juga yang mungkin menganggap
ramah lingkungan gitu. Jadi semuanya itu benar, teman-teman. Tapi sebenarnya sustainability itu untuk siapa sih? Apakah untuk alam atau sebenarnya bukan untuk alam? Kalau menurutku pribadi, ini pandangan pribadi ya teman-teman, sustainability itu bukan hanya untuk bumi, tapi juga untuk kita. Karena yang lebih rentan itu adalah manusia itu sendiri dibandingkan alam gitu ya. Alam itu selalu punya cara untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Contoh, kemarin kita sempat keluar-keluar gitu ketika ada kebakaran yang terjadi di Gunung Bromo gitu ya. Tapi beberapa bulan setelahnya, apa yang terjadi? Tanahnya subur kembali gitu ya. Malah itu jadi penggemburan tanah di sana. Tapi problemnya adalah ketika alam ini rusak, siapa sih yang nggak mampu bertahan? Yaitu manusianya itu sendiri, orang yang meninggali tempat ini gitu ya. Jadi sebenarnya kita numpang di bumi dan kalau misalnya buminya semakin nggak nyaman, itu adalah apa ya? Memperburuk situasi yang membuat kita itu bisa tinggal di suatu tempat itu gitu. Makanya sebenarnya sustainability itu kalau dari aku pribadi bukan hanya untuk bumi tapi juga untuk kita sebagai orang yang tinggal di bumi itu gitu. Itu gambaran singkatnya teman-teman. Nah, ini ada beberapa hal gitu ya yang ada kaitannya dengan konsep sustainability. Pada tahun 1983 sampai 1987 itu ada sebuah konferensi gitu ya yang disebutnya dengan Brundtland Commission. Kemudian tahun 92 itu ada Earth Summit. Di tahun 2000 itu juga ada namanya kesepakatan internasional namanya MDG gitu ya sebelum ada SDG. MDG itu Millennium Sustainable Development. Kemudian, sorry, MDG itu adalah Millennium Development Goals. Kemudian tahun 2012 itu ada perjanjian dari 20 negara gitu ya, Rio Plus 20. Dan tahun 2015 muncullah Paris Agreement gitu ya. Paris Agreement yang ujung-ujungnya melahirkan SDG atau Sustainable Development Goals gitu. Nah, output dari semua ini adalah minimal itu 3P, teman-teman, yaitu people, planet, dan profit gitu ya. Jadi P yang pertama itu mengarah ke kemanusiaan atau ke people gitu ya, ke orang-orangnya. Gimana kita ngebuat bisnis juga nggak hanya menguntungkan perusahaannya sendiri, tapi juga menguntungkan orang-orang di sekitar. Kemudian membangun bisnis yang ramah terhadap lingkungan gitu ya. Jadi tidak membuang limbahnya langsung ke apa ke alam gitu, tapi mengolahnya terlebih dahulu untuk bisa relevan dengan alam gitu ya. Kemudian yang terakhir itu tentunya meskipun sebuah bisnis dikatakan ecopreneurs gitu ya, dia juga harus profit gitu. Kalau nggak profit, bisnisnya nggak bisa jalan, nggak bisa sustain gitu. Nah, ini kaitannya terkait SDG juga. Saat ini 3P tadi udah bertransformasi gitu ya, 5P sekarang gitu. Ada bahkan yang ada 7P gitu. Intinya di sini tambahannya adalah ada sedikit perubahan di bagian profitnya itu diganti dengan prosperity gitu ya. People dan planet itu tetap karena kita harus tetap align gitu ya dengan people dan planet. Kemudian untuk mencapai prosperity itu juga harus dipenuhi dengan partnership dan peace gitu ya. Percuma misalnya kita udah ngebuat bisnis yang tadinya ramah lingkungan gitu ya. Kemudian juga udah mengajak masyarakat sekitar. Gimana caranya kalau misalnya ini bisa jadi sustainable development kalau misalnya terjadi perang gitu ya. Jadi hal ini tentunya dari UN itu menyebutkan bahwasannya partnership dan peace itu akan menjadi salah dua gitu ya penambahan di sini gitu. Selanjutnya, ini ada beberapa hal yang penting gitu ya untuk mendukung ecopreneurship gitu ya. Tentunya kalau misalnya kita belajar tentang entrepreneurship yang ramah terhadap lingkungan, kita harus memikirkan impact-nya terhadap lingkungan gitu ya. Kemudian juga ada sustainable finance di sana. Kemudian juga kita harus align dengan regulasi kebijakan karena FYI teman-teman, untuk bisnis hijau itu harus erat kaitannya dengan regulasi setempat gitu ya. Mungkin nanti teman-teman jejakin juga bisa memaparkan lebih lanjut gitu ya, karena dekarbonisasi, hal-hal yang kaitan dengan karbon itu juga pasti erat kaitannya dengan regulasi dan kebijakan gitu ya. Contohnya juga tadi selain di dekarbonisasi ada circular economy. Kemudian selanjutnya juga ada sustainable value chain. Jadi sebenarnya kalau teman-teman membangun bisnis hijau itu bukan hanya dari produknya. Oh, contohnya produk sedotan kertas yang diduga lebih ramah lingkungan gitu ya. Apakah benar? Kita harus lihat dari supply chain-nya, dari hulu ke hilirnya. Apakah sedotan kertas itu dibuat dari penebangan pohon atau tidak gitu ya. Kemudian dari selama prosesnya apakah menghasilkan limbah yang langsung dibuang atau berakibat buruk ke lingkungan atau tidak gitu ya. Ada ipalnya atau enggak untuk perairannya. Jadi semuanya itu harus dilihat dari mulai hulu ke hilirnya gitu ya. Gitu. Jadi
yang dikatakan bisnis hijau itu tidak hanya dilihat dari produknya saja atau output akhirnya aja. Kemudian ini ada gambaran kira-kira sebagai anak muda apa aja sih peran yang bisa kita lakukan gitu ya. Mungkin bisa berbuat inovasi, ide gitu ya, kreasi. Kemudian yang kedua bisa mengoptimasi teknologi gitu ya dengan teman-teman di sini membuat campaign seperti yang dilakukan oleh teman-teman Pandawara gitu ya. Selain mereka memang membuat aksi, tapi mereka juga menyuarakannya melewat lewat media gitu. Kemudian meningkatkan kesadaran lingkungan mulai dari diri sendiri untuk orang-orang sekitar gitu ya. Mulai ubah gaya hidupnya menjadi eco lifestyle gitu ya, menjadi green lifestyle. Teman-teman yang tadinya mungkin suka pakai plastik sekali pakai mungkin bisa diulangi dengan mungkin bisa dikurangi dengan penggunaan plastik guna ulang gitu ya, tas guna ulang atau biasanya kita sebut tote bag, atau bisa juga dengan membawa tumbler gitu ya kemana-mana biar teman-teman tidak mengkonsumsi minuman botol plastik sekali pakai. Itu juga sudah merupakan cara terkecil yang bisa kita upayakan gitu ya untuk menumbuhkan jiwa ecopreneurship ini. Terus selanjutnya kira-kira gitu ya, kalau teman-teman di sini selain tadi ecopreneurs, ada nggak sih hal-hal lain yang bisa kita lakukan? Tadi udah aku sebutkan menjadi orang yang memiliki jiwa ecopreneurship gitu ya, atau menerapkan gaya hidup yang lebih hijau. Tapi selain itu juga teman-teman di sini kita tidak memaksa semuanya itu jadi kayak ekosistem, semuanya jadi kayak jejakin gitu ya, semuanya kayak jadi kayak waste for change misalnya enggak. Tapi teman-teman di sini bisa bergerak sesuai dengan bidang teman-teman masing-masing gitu ya. Misalnya teman-teman mau kerja di government, bagus. Jadi teman-teman bisa membantu membuat kebijakan yang align dengan lingkungan gitu ya. Teman-teman mau jadi guru, teman-teman bisa membangun awareness tentang peduli lingkungan dari anak-anak sejak dini bahkan gitu ya. Kemudian teman-teman di sini mau jadi engineer, mau jadi agensi dan lain-lain, itu juga berkontribusilah sesuai dengan yang teman-teman inginkan dan berkontribusilah sesuai dengan yang dibutuhkan sama dunia ini gitu ya. Kemudian ini sekilas sebagai contoh aja teman-teman, ada beberapa hal yang bisa teman-teman lihat gitu ya dengan eh, contoh best practice dari orang-orang yang menjalani bisnis lingkungan. Ini ada beberapa portofolio ekosistem, ada 8 saat ini, teman-teman. Yang pertama itu Waste for Change tadi bergerak di bidang waste management. Kemudian ada Ravelware yang bergerak di deep tech atau advanced materials gitu ya. Mereka mengubah sampah plastik menjadi grafin. Grafin itu bisa jadi salah satu eh, senyawa pengganti RFID gitu ya. Jadi yang tadinya RFID pakai tinta silver, sekarang lebih ramah lingkungan, bisa dibuat dari RFID. Dan mereka dapat patennya dari Rusia ya teman-teman. Jadi ini adalah salah satu contoh startup di Indonesia yang bergerak di bidang deep tech. Kemudian ada Reservoir membuat paving block berpori. Jadi kalau misalnya dulu aku tinggal di sekitaran Pogung gitu ya. Nah, antara Pogung dengan teknik sipil itu di jalannya itu Jalan Selokan Mataram biasanya banjir. Nah, penyebab banjirnya apa? Padahal mungkin air selokannya itu masih apa ya, masih rendah gitu, tapi air yang di jalan itu nggak bisa mengalir ke tempat yang lebih rendah. Makanya adanya pore block atau paving block berpori ini sebenarnya efektif gitu ya untuk menyelesaikan permasalahan banjir. Kemudian ada Carbonetics, dekarbonisasi. Kemudian ada Biki, dia startup yang bergerak di bidang edible food coating. Kemudian ada Paus Biru gitu ya, Paus Biru ini bergerak di bidang smart water refill station. Kemudian ada juga Alner, bergerak di bidang returnable packaging, dan Agrobot gitu ya yang bergerak di bidang smart greenhouse melalui precision agriculture. Jadi ini adalah, kalau teman-teman tanya trennya apa sih Kak gitu ya untuk di eh, apa namanya, industri verticals yang ada di bisnis hijau saat ini gitu ya. Aku bisa sebutkan ada beberapa hal di sini. Yang pertama itu circular economy, kemudian sustainable agriculture, kemudian ada water management, dekarbonisasi, dan tentunya satu lagi energi gitu ya teman-teman. Itu gambaran tentang startup-startupnya. Ini juga ada beberapa startup yang melakukan program sebelumnya di ekosistem gitu ya. Ini ada beberapa hal yang bisa teman-teman lihat. Ada Bulat gitu ya. Mereka startup yang memanfaatkan limbah sumpit dan tusuk sate untuk diubah menjadi board. Bisa jadi meja, bisa jadi kursi gitu ya, dan bisa jadi merchandise dan lain-lain gitu. Ini juga mereka kerjasama dengan Hokben. Jadi semua limbah sumpit dan tusuk sate yang ada di Hokben itu diolah sama Bulat gitu.
Kemudian ada beberapa startup yang lain yang juga diimplementasikan di ekosistem gitu. Oke, mungkin sebagai kesimpulan ya teman-teman, jadi apa sih ecopreneurship itu? Ecopreneurship itu sederhananya adalah gabungan antara profit dan impact gitu ya. Nah, tadi kan udah ada nih ilmunya, basic-basic dasarnya udah ada gitu ya. Nanti teman-teman bisa belajar juga di platformnya ekosistem gitu untuk mengetahui lebih lanjut gimana sih tentang sustainability business itu sendiri gitu ya. Tapi di sini ada beberapa program yang membuat teman-teman itu kalau tadi udah tahu caranya untuk buat ide gitu ya, udah tahu idenya macam mana. Nah, sekarang selanjutnya adalah men-challenge ide itu, memvalidasi idenya gitu ya. Dengan apa? Dengan mengikuti berbagai kompetisi atau program yang bisa mempertajam ide teman-teman gitu ya. Di antaranya ada beberapa hal di antara yang aku sebutkan, ada yang dari ekosistem, Climate Innovation Acceleration, kemudian ada juga dari Yayasan BUMN gitu ya, Pikiran Terbaik Negeri, Build, Elevalte gitu. Terus ada juga dari Pertamina, ada juga dari Astra gitu ya, Astronauts, satu Astra Awards dan lain-lain. UI juga punya gitu ya, UI Incubate dan UI Hackathon yang hadiahnya juga lumayan buat teman-teman men-scale up untuk mengcover risk capital tadi gitu ya. Kemudian ada PF Science dan ada juga CIIC dan Startup World Cup gitu. Jadi mungkin itu gambarannya teman-teman. Sekali lagi kita tekankan di sini ya bahwasanya tidak perlu menjadi seorang ecopreneurs gitu. Kebetulan aku di sini juga mentor gitu ya di Tanoto Foundation, di mana di sana bukti bahwasanya anak-anak muda diajak juga untuk ngebuat sesuatu yang berdampak gitu ya terhadap masyarakat dan terhadap lingkungan. Itu juga bisa teman-teman dari komunitas bergerak atau himpunan mahasiswa bahkan gitu ya punya program yang programnya selama ini mungkin masih bersifat apa ya branding ke internal gitu, tapi coba deh buat sesuatu yang lebih berimpactful terhadap lingkungan. Kemudian teman-teman juga bisa mengikuti riset, conference gitu-gitu ya, yang arahnya juga ke arah lingkungan untuk menumbuhkan apa? Kecintaan terhadap lingkungan. Oke, mungkin teman-teman itu saja dari aku. Sebelum ditutup, aku akan coba menampilkan sebuah video ya sebagai penutup singkat aja. Coba sebentar. Sorry. Ya, semoga kelihatan dan terdengar ya teman-teman. Ini video profilnya ekosistem dengan kampanye Percaya Ekobrand. Selalu ada sampah, polusi, pemanasan global yang menyebabkan iklim berubah. Namun, apa kita hanya diam? Beragam inovasi coba diciptakan, jutaan solusi coba ditawarkan. Nah, udah masa depan bangsa yang peduli melalui kontribusi nyata untuk menyelamatkan lingkungan. Adukkan solusi permasalahan lingkungan dengan tetap cuan. Ya, kita sebut mereka ecopreneur. Dengan mimpi untuk mendorong maju solusi, inovasi, bergerak jauh lebih cepat dari kerusakan lingkungan. Kami tumbuh pada XYZ untuk menyiapkan talent, mendampingi startup berkembang, dan membuat akses market yang lebih luas. Ekosistem ingin menciptakan layaknya sebuah ekosistem. Ekosistem yang mendorong keberlanjutan, ekosistem yang membawa kebaikan bagi lingkungan dan masa depan. Hanya kesempatan untuk membuktikan, kesempatan untuk membuka lebih banyak peluang green jobs masa mendatang. Tapi percaya, saya percaya. Akankah kamu percaya ecopreneur? Oke, ya. Jadi mungkin cukup sekian pemaparan dari ekosistem gitu ya teman-teman. Nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan setelah sesi ini. Terima kasih. eh, Sekali lagi dari ekosistem kami ucapkan gitu ya teman-teman gak harus jadi ekopreneur di sini. Bergeraklah sesuai bidang teman-teman dan bergeraklah sesuai yang diperlukan. Itu saja. Terima kasih. Aku kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Mas Zen atas pemaparannya ya terkait dengan apa sih itu green entrepreneurship, kemudian eco-preneurship ya. Dan aku rasa materi ini sangat menarik banget ya untuk kita belajar dari sebenarnya apa sih sebenarnya yang terkait dengan entrepreneurship yang
lebih kepada sustainability, lebih kepada ekologi. Dan tadi Mas Zen juga menjelaskan banyak hal ya dari sudut pandang inkubator atau venture builder ini tadi ya, yang di mana eh, entrepreneurship yang di bidang green entrepreneurship dan entrepreneurship itu adalah memberikan solusi juga yang tidak hanya kita memberikan sumbangsih kepada sustainability, tapi juga ketika kita berbicara sebagai sebuah bisnis tetap harus profit ya. Di mana tadi juga dari perubahan dari people planet profit kepada ada prosperity dan partnership, di mana di situ biar bisa berkembang bisnisnya. Dan ini tadi kita mendengar dari sisi sudut pandang venture builder ya. Dan kemudian pembicara kita berikutnya ini kita akan lebih banyak juga mendengar dari sisi sudut pandang pelaku bisnisnya ya. Jadi perusahaan yang memang berbisnis di bidang eh, karbon ya kayak gitu, dan kemudian di sini nanti Jakin dan ini ada Mas Bogar Baskoro yang akan menjelaskan bagaimana sih sebenarnya bisnis prosesnya, bagaimana dan apa sih yang dilakukan oleh Jakin itu, dan apa sih sebenarnya. Dan kurasa ini akan melengkapi sudut pandang dari venture yang pertama kita tadi dari venture builder, dan kemudian kita akan tahu dari sudut pandang perusahaan yang menjalankannya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan Mas Bogar Baskoro untuk menjelaskan atau memaparkan materi terkait dengan Jijakin. Terima kasih, Ya, Mas. ya. Em, Terima kasih Mas Ageng dan teman-teman dari Visipol UGM atas kesempatannya juga, dan eh, kita semua bisa hadir, saya dan juga Mas Jen bisa hadir di CAP Visipol UGM ini dan sebagai pembuka rangkaian talent pitching. Nanti semoga di batch 9 ini berjalan dengan lancar. Kemudian ya sama sih seperti Mas Jen juga tadi bilang, kayak saya juga hadir di sini bukan untuk menggurui tapi sharing pengalaman aja, apalagi terlebih kita dari Jack itu dari si pelaku bisnisnya di industri ini gitu. Kemudian ya mungkin aku juga langsung next saja, dan thank you juga buat Mas Jen, karena menurut saya tadi pengantarnya udah bagus banget, udah komprehensif, udah ngejelasin dari hulu ke hilir, terus juga ngejelasin supply chain semuanya sangat di cover dengan baik. Jadi mungkin saya nggak akan mengulang hal-hal yang sudah diucapkan oleh Mas Jen juga. Jadi kita lebih ke perspektif dari pengalaman dijakin aja, gimana dari kita hadir di sini ketemu dengan market yang memang dulu kita datang tuh sangat masinis ya marketnya. Jadi belum ada di tahun 2018 tuh kayak masih jarang terdengar kata-kata sustainability, terus gimana kita bisa tap in di industri ini dan bisa thriving sampai dengan hari ini. Mungkin itu yang akan aku fokusin sih. Jadi bisa menginspirasi teman-teman semua. Sama di awal kita perkenalan dulu dari Jakin, apa itu Jakin? Adik Jakin adalah perusahaan climate tech yang berfokus membantu bisnis memahami emisi dari jejak karbonnya sendiri sampai menavigasi perjalanan dari teman-teman bisnis ataupun teman-teman individu itu sampai dengan dekarbonisasi. Dan kami menggunakan berbagai teknologi untuk support monitoring, transparansi, semuanya diukur untuk mencapai impact yang berkelanjutan. Jadi dengan cara ini, semoga setiap langkah keberlanjutan yang dipilih itu dapat terukur, nyata, dan juga memiliki dampak yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Sedikit cerita di sini kenapa kita bisa memulai Jejakin gitu, why we start Jejakin. Diawali dari mungkin kebutuhannya nyata dulu, memang di tahun 2018 itu. Jadi kita masih memiliki kepercayaan diri itu hanya 30%. Jadi kenapa saya di sini share 30% itu adalah eh, yang paling pertama kan pasti ada kebutuhan gitu kan. Nah, tapi kebutuhan ini cuma 30% untuk percaya diri mendirikan Jejakin, karena kebutuhan itu nggak akan bisa lasting kalau misalnya memang apakah kebutuhan ini memang dibutuhkan seterusnya atau hanya ini momentum sementara gitu. Jadi tahun 2018 itu Danone Indonesia bersama Microsoft ingin berkolaborasi, tapi mereka nggak punya sistem integratornya gitu. Dan akhirnya mereka reach out ke kita, mereka kepengen memiliki tools di mana mereka bisa mengakses, memonitor semua aset-aset pohon yang sudah ditanam oleh Danone Indonesia. Akhirnya kita membuatkan tools dan juga kita disupport oleh Microsoft. Kemudian di tahun 2020 Satya Nadella datang ke Indonesia dan akhirnya kita di mention juga, dan ini adalah sebuah validasi dan kita kepercayaan diri kita naik juga akhirnya sampai dengan 50% untuk oke, the business is valid dan kita harus terus menjalani bisnis ini seperti itu. Kemudian tapi balik lagi nih, nggak ada
belum ada regulasi yang mengatur kita, belum ada apa ya, semacam, kalau nggak ada regulasi berarti kan kadang oke, bisnisnya enak nih bisa jalan kemana, cuman apakah ini adalah jalannya benar atau enggak gitu kan. Tapi ternyata di 2018 banyak banget rilis hal-hal, di tahun 2020-an rilis lah hal-hal NDC dari Indonesia sendiri yang memang kita sudah ikrar di dunia bahwa Indonesia harus menurunkan targetnya sebanyak 31,89%. Dan itu diwajib didukung oleh perusahaan-perusahaan swasta ataupun juga individu-individu non pemerintahan seperti itu. Jadi ini makin memvalidkan apa yang kita lakukan selama ini. Kemudian di tahun 2021 udah mulai bermunculan berbagai kompetisi gitu, kompetitor baik di Indonesia maupun di global. Di sini juga sama, kita makin memvalidasi, oke, the business is real, kompetisinya ada, dan juga berarti marketnya juga sudah ada gitu. Jadi kita makin, bukannya kita takut, kita malah kayak, oke, kita malah harus bisa compete, dan kita harus terus memperbaiki produk yang kita milikin. Seperti itu. eh Kurang lebih karena tadi adalah muncul ide dari Jack itu tidak hanya oke serta merta kita langsung membuat program end to end dari A to Z, kita harus bisa covering semua kebutuhan market, tapi kita memang muncul bertahap-bertahap. Jadi akhirnya kita udah firm dan kita fokus pada 3 produk jejakin ini. Yang pertama adalah yang paling kiri, itu untuk storytellingnya adalah yang pertama untuk menghitung dan mengetahui dulu nih dosa dari emisi kegiatan kita, baik itu individu, misal kita ke kantor, ataupun juga baik juga company gitu, dosa-dosa emisinya. Kita akan bantu hitung, memberikan tools di sana, kemudian kita akan menjembatani mereka, kita mengkurasi berbagai program-program penghijauan ataupun juga renewable energy certificate yang ada di seluruh Indonesia. Kita kumpulin jadi satu, kita kurasi, jadi mengefisiensikan waktu dari para corporate untuk mencari program-program yang sesuai. Kemudian jika program sudah terpilih, kita nggak hanya tinggal seremoni, kita tanam dan kita tinggal gitu aja, tapi kita juga membantu untuk memberikan report report yang sesuai dengan teknologi yang kita miliki ini. Jadi ini adalah ekosistem yang sudah kita miliki, yang sudah kita form, establish di market. Kemudian mungkin di sini maksudnya adalah kita semua tahu ya bahwa tantangan zaman sekarang ini sangat nyata, perubahan iklim, ketimpangan sosial, hingga kerentanan ekonomi dari masyarakat gitu. Tapi the best way to predict the future is to create it together gitu. Jadi nggak mungkin kita bisa hidup sendiri, tapi di sini juga ada kolaborasi. Dan Jakin sendiri untuk bekerja di sini, Jakin nggak sendiri, balik lagi kita hanya teknologi provider, tapi kita memiliki lebih dari 200 mitra di lapangan dan juga kita berafiliasi dengan para pengatur kebijakan gitu. Kemudian apa sih maksudnya dari social entrepreneurship plus teknologi gitu? Jadi di titik inilah kewirausahaan memegang peran penting gitu. Social entrepreneur adalah jembatan antara inovasi dan juga pemberdayaan komunitas. Jadi nggak mungkin ini semua terpisah masing-masing, apalagi udah jelas di judulnya ada social entrepreneur, jadi memang berbasis komunitas dan dengan sentuhan teknologi maka akan makin kaya wirausaha sosial yang bisa kita gunakan. Jadi kita bisa fokus pada 3 hal saat mendevelop sebuah produk itu, yaitu people centered solution, di mana solusi kita tuh bisa berfokus pada keberlanjutan hidup manusia. Kemudian yang kedua adalah eh, menyatukan keberlanjutan bisnis dengan dampak yang sosial. Dan yang terakhir, apakah yang kita miliki itu scalable? Apakah yang kita miliki itu bisa diperluas dengan mudah dan akuntabilitasnya di teknologi itu bagaimana? Maka itu ada, dan jika 3 hal ini memang sudah bisa kalau kita jawab, berarti kita bisa memiliki social entrepreneurship yang baik. Kemudian ini adalah beberapa case studies atau example di masing-masing tadi sebenarnya sudah disebutin juga sih oleh Mas Zain dengan berbagai contoh bahkan company-nya gitu kan. Tapi mungkin aku sedikit recap aja yang mungkin salah satu yang aku research juga. Jadi sebagai contoh agri-teknologi. Jadi mereka itu mengconnecting small farmers dengan carbon markets karena susah ya kalau sekarang itu mengandalkan tengkulak kayak gitu. Jadi memang harus semua dibantu oleh teknologi supaya sampai dengan ke tapak itu bisa dapat akses yang lebih mudah. Kemudian energi, oke, sekarang sudah banyak banget solar panel, solar corporate gimana, tapi bisa mempermudah akses dan juga nggak sangat corporate, tapi juga bisa
diakses dengan saya, Bogar, Mas Dian juga bisa langsung mungkin dengan digital wallet dan segala macam. Kemudian gimana untuk di circular ekonomi yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Dian, gimana punya apps yang bisa creating dan tracking masing-masing sampah dan juga masing-masing buangan tersebut. Dan karbon teh yang mungkin bisa sebagai contoh adalah jejakin. Eh, nah ini adalah ini sebenarnya quite surprising juga buat saya gitu. Jadi selama saya kerja di Jejakin ini dari tahun 2018, banyak banget ternyata role-role pekerjaan yang sebelumnya nggak ada tuh jadi ada gitu. Mungkin kalau pernah, mungkin di sini ada mungkin ada beberapa yang sudah pernah dengar, cuman ada hal-hal yang memang kayak apa ini green UX designer? Emang bedanya apa sama UX designer yang regular gitu kan? Oh ternyata orang yang punya jiwa sustainability itu tuh sangat kritis, lebih kritis dibandingkan orang-orang yang memang nggak ke sana gitu kan. Komparasinya sangat banyak, ingin aksesnya dipermudah dan segala macam gitu. Kemudian ada lagi recycle operatif, IT engineer, green IT engineer, social engagement. Dan di sini yang paling penting kalau dijakin adalah climate communicator gitu. Jadi gimana kita bisa menyampaikan apa yang kita perbuat ini selama dijakin, tapi dengan bahasa yang bisa diterima oleh orang-orang yang memang peduli pada lingkungannya. Gitu. Jadi ini adalah roles baru yang memang muncul karena di dunia sustainability yang baru ini. Kemudian di slide berikutnya adalah apa ya? Dulu kita mengenal teknologi hanya untuk mempercepat pekerjaan atau membuat hidup itu lebih praktis gitu. Tapi sekarang teknologi itu juga bisa kita gunakan sebagai alat penyelamat bumi. Perusahaan-perusahaan climate tech ini menjadi sektor utama yang bermunculan, tumbuh paling cepat, terus juga menyatukan sebagai Jejakin tuh menyatukan tim kita tuh ada macam-macam, ada sains, ada data, ada inovasi, terus kemudian keberlanjutan dan tantangan krisis iklim dan oke mungkin di sini agak aku harus mention nama sebuah kampus gitu kayak di Jakin banyak banget dari teman-teman dari kehutanan IPB gitu yang dulu mungkin kehutanan IPB fokusnya hanya di bank makanya dulu kan kalau IPB di bercandanya kan institut perbankan Bogor gitu kan tapi memang di sini ternyata ilmu-ilmu dari forestry ilmu dari hutan itu sangat dipakai dan kita harus temuin mereka kan karena mereka lagi researcher biasanya tidak bisa berkomunikasi dengan baik itu kan kita temukan lagi dengan anak-anak fisip anak-anak komunikasi anak-anak IPOM gimana kita bisa menjahit storytelling yang sudah mereka lakukan itu bisa diterima oleh masyarakat banyak gitu jadi banyak banget pekerjaan-pekerjaan baru bermunculan dan banyak banget kolaborasi-kolaborasi yang tidak disangka ke depannya. Mungkin 20 tahun lalu dosen-dosen pada berpikir, kok bisa ya anak IKOM bekerja sama dengan anak kehutanan seperti itu. Kemudian, balik lagi, ternyata kita temukan banyak banget di research, banyak banget ternyata Gen Z itu nggak cuman kepengen salari yang besar. Of course, semua pengen salari besar, tapi ada hal-hal lain nih yang ternyata menjadikan faktor kenapa Gen Z mau bekerja gitu di sini. 70% itu pasti kepengen kerja di perusahaan yang memang sudah memiliki bukan bekerja di industri sustainability tapi juga mereka punya sustainable practice yang baik gitu. Kemudian juga mereka kepengen bekerja untuk memiliki purpose yang bagus, social justice dan juga real climate impact gitu. Karena Gen Z itu nggak segan banget untuk menghina company yang mereka kerja sendiri di situ dan juga mereka bisa juga membanggakan punya employer di kantor yang mereka kerjakan gitu. Terus bagi mereka karir itu are not just about income, tapi juga impact dan innovation. Dan again, banyak banget karir-karir baru bermunculan yang mendriving perubahan ini. Mungkin ini sebagai contoh aja apa yang sudah Jakin perbuat gitu. Jadi Jakin kita fokusnya punya B2B. Kita ada dua model bisnis. Yang pertama B2B, yang kedua adalah B2B2C. B2B itu direct memang kepada korporat langsung seperti Bank Mandiri, Main ID, semua sembara itu menggunakan Jakin untuk bisa menghitung emisi mereka dan juga bisa mengoferkan emisi-emisi mereka itu. Kemudian kita berpikir kayaknya kita sangat egoistik banget kalau misalnya kita tidak men-tap in ke yaitu end customer gitu. Karena balik lagi, walaupun kita fokusnya B2B, bagaimana para decision maker di corporate itu bisa memilih Jejakin sebagai partner mereka gitu kan. Karena Jejakin apa sih kan mereka nggak tahu. Akhirnya kita punya layer lagi yaitu B2B2C, yaitu kita hinggap di dalam aplikasi-aplikasi existing yang mana digunakan oleh sehari-hari Telkomsel, Gojek, Bank Mandiri gitu.
yang mana kita bisa menghitung, bantu teman-teman individu, oh kalian juga bisa loh akses menghitung emisi kalian di sini dan juga bisa langsung offsetting gitu. Ya kurang lebih seperti ini. Ini contoh dari bentuk transparansi dari Jakin apa yang kita lakukan dan juga kalian juga bisa langsung akses jika kalian sudah melakukan offsetting, tanamannya di mana, terus juga program yang ada di mana saja dan seperti mungkin kayak Tamagotchi, cuman ini kita fokusnya ke pohon. Jadi bisa kita mainin, oh oke, pohonnya di daerah ini ada di petanya, bahkan sampai dengan foto si para penjaga pohon tersebut gitu. Fokus kita tuh ada tiga hal saat kita saat kita ingin mengakuisisi users. Yang pertama adalah scalable. Apakah feature kita tuh bisa didesain dan mengakomodasi growing user yang sangat tinggi, apalagi di aplikasi Gojek ya, karena itu yang paling tinggi di kita ada 2 juta registered user gitu. Kemudian juga aktif usernya gimana sih engagement mereka dan willingness mereka untuk berkontribusi kepada lingkungan gitu. Dan dalam total itu sudah ada 4 juta di luar Gojek sendiri, itu yang sudah tergabung bersama Jejakin. Dan again, feedback baik positif maupun negatif, kita sangat terus tracing. Nggak ada feedback pun, kita malah mencari feedback, yaitu kita benar-benar pengen tahu dan kita pengen reach out satu-satu, bagaimana sih experience kalian menggunakan di aplikasi kita. Apalagi kalau ada yang turn dan apalagi kalau ada yang stay, kenapa what makes them stay, apa yang mereka bikin mereka churn, itu kita harus cari tahu juga. Terus juga mungkin melanjuti, ini adalah contoh-contoh impact yang memang sudah kita ukur, apa yang sudah kita perbuat selama ini. Jadi ternyata saat kita mau fokus pada lingkungan, ternyata nggak hanya lingkungan aja yang keangkat, tapi juga ada komunitas di situ yang memang keangkat juga. Balik lagi, karena penjaga, penanam, pemelihara pohon itu adalah manusia gitu dan komunitas. Jadi secara otomatis ekonomi mereka pun akan naik. Dan again, bottom line-nya sama yang tadi disebut oleh Mas Zain, yaitu ada people, planet, dan prosperity. Itu tiga hal 3P yang memang nggak bisa dipisahkan. Kemudian ini total dampak lingkungan yang sudah kita tampung gitu. Total pohon yang ditanam oleh Jakindo ada 859.000. Counting ini sekarang sih sudah ada 1,2 juta, ini data yang masih lama. Terus total ton yang sudah terserap karbonnya, terus ada berapa sites program yang kita manage, total ada 503 site. Terus juga ada dan berbagai dampak lainnya, ada total fauna yang sudah kita deteksi itu ada berapa, 169 dan lain-lain. Nanti mungkin bisa aku share file ini. Kemudian balik lagi tadi sosial dan ekonomi sangat penting. Ternyata ekonomi potensialnya yang sudah daftar kita sudah menaikkan lebih dari 131 juta rupiah per tahun untuk teman-teman yang ada di lingkungan sekitar. Dengan cara apa sih? Oh ternyata ada banyak volunteer dan kita sekarang manage volunteer itu untuk menjadi program baru di mana ternyata kayak yang misalnya kita tanam pohon A itu nggak cuma ditanam tapi dan dipelihara, tapi ternyata pohon A itu mempunyai dampak jangka pendek. Dan dampak jangka pendek itulah yang men-trigger mereka untuk terus menjaga pohonnya gitu. Dampak jangka pendek sebagai contoh, misalnya kita tanam pohon nangka. Ternyata daunnya nangka itu tuh bisa jadi satu makan badak salah satu. Yang kedua, ranting-rantingnya itu bisa jadi bahan anyaman tas. Terus juga yang ternyata daun-daunnya jatuh, kita bisa training ke para ibu-ibu atau istri daripada caretaker itu, istri dari para petani untuk menciptakan kain printing dari daun. Jadi banyak banget impact-impact di situ yang bisa mereka jual. Jadi secara nggak langsung mereka juga akan ngejagain pohon itu, nggak akan pengen pohon itu ditebang oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Dan itulah dampak dari SME support yang kita lakukan juga. Jadi kita nggak cuma tanam, tapi kita juga mengawasi dampak ekonomi dari sisi SME-nya. Kemudian tadi ini slide yang memang pasti pada bingung ya. Aduh, apa sih yang harus kita prioritaskan dulu, profit atau purpose gitu kan? eh, Kalau kita fokus ke profit, mungkin ada mindset di mana kalau kita fokus ke profit, kita pasti akan lupa sama purpose-nya, tujuan sosial dan segala macam. Padahal pada kenyataannya itu bukan eh, pilihan gitu. Jadi sebuah bisnis itu bisa tumbuh selaras kalau misalnya memang kedua hal tersebut secara finansial diprioritaskan gitu. Di mana revenue itu bisa bertambah apabila kita memperluas operasi. Kesehatan finansial itu akan bagus jika kita menarik investor dan segala macam. Tapi di sisi lain, purpose yang kuat,
menyelesaikan masalah yang nyata yang pada masyarakat, itu akan lebih besar juga story-nya, impact-nya dibandingkan dengan revenue growth yang kita miliki gitu. Karena of the issues itu kayak lebih real, lebih dalam, lebih susah di per di tweak dibandingkan dengan data dari revenue growth itu sendiri gitu kan. Terus mendorong perubahan perilaku, dampak jangka panjang itu sangat penting. Nah, biasanya NGO atau non-profit memang fokus itu sebenarnya pada dampak gitu. Jadi, tapi apalagi baliknya adalah di sini sering banget mereka kesulitan finansial ke depannya gitu. Makanya social entrepreneurship itu hadir untuk menjembatani gap itu gitu. Kemudian yang terakhir adalah the future of business growth itu. Kalau kita ngeliat ke masa depan tuh pertumbuhan itu sangat dipengaruhi oleh hal-hal yang berbau sustainability. Jadi gimana pertama-tama mungkin kayak gimana bisnis with purpose itu drive profit. Artinya bisnis yang punya tujuan sosial dan lingkungan itu akan jelas justru akan lebih mudah bertumbuh dan menguntungkan gitu. Karena konsumen sekarang lebih milih brand yang punya nilai. Jadi semacam ini is a good branding untuk sebelah kiri. Yang kedua, sustainability as a competitive advantage. Gimana yang kamu jual gitu ya memang sebagai hal yang membuat kamu unggul di pasar global. Dan yang terakhir, kolaboratif. Balik lagi, nggak mungkin sendiri, harus banget kolaboratif. Kolaboratif itu memunculkan kesuksesan gitu. Hal ini kan sangat baru ya. Dan tadi yang disebutkan oleh Mas Dain tadi dengan portofolionya ekosistem, itu 70% sudah kita pernah kerja bareng gitu. Karena balik lagi, ternyata walaupun ada di pagi kita kompetisi, tapi di siang kita tuh bisa untuk menjadi kolaborator gitu. Jadi memang nggak mungkin sendirian, komunitas, akademis, pemerintah, semua itu harus kerjasama. Jika kalau mau masa depannya tuh nggak hanya profit, tapi juga punya impact yang baik eh, bersama. Ya, ini kurang lebih program-program yang dikelola oleh Jejakim secara garis besarnya dari Aceh sampai dengan Merauke. Masih paling banyak tuh ada di Pulau Besar, di Jawa, Kalimantan, dan juga Sumatera. Dan sampai hari ini kita juga masih memperluas cakupan kita juga. Jadi jika teman-teman ada yang memang kenal atau memiliki rekanan program di daerah sini, let us know. Kita bisa bantu untuk bisa menjembatani mereka dengan para corporate. Dan ini adalah eh, portofolio kita di so far sejauh ini semua Himbara juga sudah kita pegang, para perbankan BRI, BNI, Mandiri, BSI, BTN, Himbara juga sudah, terus oil and gas semua juga sudah kita handle, manufacture, retail, FMCG, dan beberapa para partner-partner lain. Ya, karena kita balik lagi kita nggak mungkin sendiri. Jika ada pertanyaan silakan, tapi sembari nanya mungkin bisa di-scan juga kalau misalnya ada yang menggunakan laptop di sini atau dari screen di-scan. Nah, kalau di-scan itu kalian juga bisa mencoba mengakses perhitungan emisi kalian dari rumah ke kantor, dari keseharian kalian, total emisi berapa gitu. Jadi mungkin monggo di-scan eh, kalau ada yang mau untuk menghitung dan memahami emisi mereka sehari-hari gimana. Mungkin itu Mas Ageng dari Bogar, dari Jakin. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Oke, terima kasih Mas Bogar. Eh, Materinya keren banget ya, tentunya nggak kalah keren dari ekosistem. Jadi tadi kita bertanya dari venture builder perspektif ya, yang kemudian ini kita turun langsung kepada perusahaan yang menjalankan bisnis di bidang seperti bisnis ini tadi ya, dan bagaimana Jejakin menjalankan bisnisnya, bagaimana dia menghitung karbon, dan bagaimana sih sebenarnya karbon itu tadi juga bisa take profit tuh perusahaan juga, dan sama-sama mendapatkan benefit ya, dan mungkin di perusahaan dia bisa mendapatkan benefit yang lain, dan di partnernya dari Jejakin kemudian dia bisa mendapatkan revenue juga ya, akhirnya bisa untuk menjalankan Hmm. perusahaan. Um, Oke, kebetulan ini sudah masuk ke sesi Q&A, teman. Apakah ada yang mau langsung bertanya kepada Mas Bugar ataupun Mas Zain? Ini tadi Mas Asep ya, dari Unidra. Ya, Kak. Oke, ini kita buka berapa ya? Dua pertanyaan ya, dua pertanyaan dulu untuk teman-teman. Oke, silakan Mas Asep mau bertanya ke siapa? Silakan.
Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya kepada Kak Zain. Izin bertanya, Kak. Di sini wirausaha muda itu lingkungan merupakan salah satu bidang yang sangat penting dalam menciptakan masa depan yang berkelanjutan. Nah, sekitar 84% wirausaha muda ini tertarik pada bisnis ramah lingkungan, termasuk saya. Namun, eh, jurusan saya kuliah itu bukan terkait tentang lingkungan, misalnya ilmu lingkungan ataupun teknik lingkungan. Nah, jurusan saya itu manajemen retail. Namun saya sering terjun dalam dunia lingkungan. Eh, Pertanyaan saya yaitu apakah bisa menjadi seorang ekopreneur yang menjalankan bisnis tentang lingkungan, dan yang kedua contoh bisnis retail yang berkaitan tentang lingkungan, serta bagaimana cara berkolaborasi dengan sustainability karena peluang bisnis di bidang lingkungan sangat menarik juga untuk masa depan nanti yang menjanjikan. Terima kasih, Kak. Oke, ini langsung jawab aja atau gimana Mas Ageng? Eh, Atau Silakan ditangkap dulu? langsung jawab, nggak apa-apa Mas. Mungkin juga nanti Mas Boga bisa nambahkan ya, karena juga menarik juga dari Siap, perspektif Jejakin tadi Mas Zain. siap, Mas. Monggo, silakan Mas Zain. Oke, baik. Terima kasih Mas Ageng. Terima kasih tadi Mas Asep ya yang bertanya. Pertanyaannya cukup menarik gitu ya. Apakah ecopreneurs itu harus berlatar belakang teknik lingkungan gitu ya? Jawabannya tidak, teman-teman. Khususnya Mas Asep. Jadi mau berlatar belakang apapun, masalah lingkungan itu adalah tanggung jawab kita bersama gitu ya. Jadi tidak hanya berbatas dengan hal-hal yang berkaitan atau jurusan yang berkaitan dengan lingkungan yang bisa ngebangun ecopreneurs. Semua teman-teman di sini atau semua kita yang ada di sini juga bisa memiliki jiwa ecopreneurship, menjalankan kehidupan yang lebih eco lifestyle gitu ya. Dan tentunya kalau tadi misalnya disampaikan bahwasanya Mas Asep di sini jurusannya itu manajemen retail gitu ya. Berarti kaitannya dengan mungkin ada kaitannya dengan manajemen fashion dan lain-lain gitu ya. Banyak sekali sebenarnya contohnya startup-startup yang arahnya itu ke sustainable fashion gitu ya. Jadi sekarang orang-orang sudah mulai meninggalkan fast fashion tuh gitu. Jadi eh, salah satu contohnya itu ada, kalau misalnya Mas Asep pernah dengar, itu ada salah satu startup dari Mojokerto namanya Ulur Wiji. Dia bergerak di bidang sustainable fashion gitu ya. Jadi membuat baju, membuat batik yang lebih ramah lingkungan. Bukan hanya produknya, tapi juga dari prosesnya. Tadi supply chain-nya, semuanya mereka sudah menggunakan prinsip-prinsip yang ramah lingkungan. Contohnya misalnya limbahnya, eh, limbah airnya itu sama mereka diolah lagi gitu ya, supaya bisa jadi water recycle. Kemudian Em, sama mereka juga batiknya itu menggunakan pewarna alami, kemudian menggunakan teknik eco printing yang semuanya itu kebanyakan memang adalah praktik-praktik bisnis yang lebih ramah lingkungan. Terus kemarin aku juga baru jadi juri gitu ya. Oh sorry, sebelum masuk ke sana, ada juga startup lain contohnya yang di bidang sustainable fashion itu Sukacita gitu ya. Nanti bisa dieksplor. Kemudian ada Sukacita juga itu keren. Bajuku ID gitu. Kenapa Mas Agus? Salah, salah Mas. Oh iya. Lanjutin Ya, aja. oke, jadi itu ada beberapa contoh gitu ya. Kemudian kemarin aku sempat jadi juri di program inkubasi anak-anak SMA gitu ya, Green Business se-Banten gitu, se-Banten. Jadi di sana ada salah satu anak SMA di SMA 1 Tangerang, mereka punya solusi untuk ngubah limbah fashion menjadi sebuah produk gitu. Jadi outputnya adalah waste to product. Mereka menggunakan limbah-limbah kain li, jaket gitu ya, yang udah nggak dipakai lagi, sama mereka dipres, diolah, kemudian dicampur sama resin, itu menjadi sebuah produk yang cukup unik ya, bisa jadi meja, kursi dan lain-lain, materialnya jadi kuat gitu. Jadi sebenarnya opportunity-nya banyak banget gitu ya, dan nggak hanya orang-orang yang eh, berlatar belakang lingkungan tadi yang bisa menjadi seorang entrepreneurship, bahkan anak SMP dan anak SMA juga itu berhak gitu ya untuk apa namanya, punya solusi yang lebih ramah lingkungan. Mungkin itu jawabannya Mas Asep. Oke, terima kasih Mas Zain jawabannya. Mas Asep, apakah udah terjawab atau mungkin bisa juga dari perspektif Jejakin mungkin untuk menjawab?
tadi. Oke. Menurut saya itu sudah menjawab dan sudah menjelaskan juga dari contoh-contoh startup tentang bisnis retail gitu ya. Dan tadi contohnya itu banyak sekali terkait industri lingkungan. Di sini yang saya ambil merupakan itu untuk terjun dalam dunia lingkungan bukan hanya bisnis jurusan lingkungan saja, jurusan lainnya anak SMA juga bisa gitu ya. Nah, itu mungkin yang saya ambil dari Kazen. Terima kasih banyak. Ya, mungkin sedikit menambahkan ya Mas Asep untuk limbah fashion ini sebenarnya isunya juga lagi marak gitu ya. Bahkan banyak sekarang desainer-desainer kelas dunia gitu ya. Bahkan itu sedang menggelar ajang apa namanya Sustainable Fashion Week gitu. Jadi kayak misalnya di Paris Fashion Week itu juga mereka menerapkan desainernya ngebuat baju yang terbuat dari sampah botol plastik gitu ya. Namanya itu waste to bottle to beauty atau waste to world gitu ya. Jadi sama mereka sampah-sampah plastik PET itu diolah sama di press gitu ya. Jadi nanti outputnya adalah menjadi benang. Kemudian benangnya itu diubah kembali menjadi fashion gitu. Jadi itu sangat menarik sekali sebenarnya karena kaitannya dengan sampah plastik ini, sorry, sampah limbah fashion itu jadi salah satu unsur pendukung mikroplastik terbanyak di lautan gitu ya. Pencemaran di lautan itu untuk mikroplastik paling banyak itu bukan dari sampah plastik bahkan, tapi dari sampah fashion gitu. Karena sampah fashion itu cukup lama untuk terurainya juga gitu. Jadi mungkin itu yang sebagai tambahan ya untuk informasinya gitu. Oke, terima kasih Mas Zen. Ya. Terima kasih Mas Asep untuk pertanyaannya. Oke, kalau begitu apakah kita buka lagi ya teman-teman untuk satu pertanyaan lagi. Eh, apakah ada yang mau bertanya terkait dengan jejakin ataupun ekosistem ataupun mungkin tren tentang bisnis hijau ini ya. Jadi bagaimana bisnis hijau ini bergerak dan tadi Mas Zen juga sudah menjelaskan banyak ya terkait dengan itu di bidang retail ya tadi ada banyak banyak banget ya dan terutama juga isu sustainable fashion ini tadi ya yang sedang berkembang juga kayak gitu dan kalau dari jejakin tadi mungkin lebih ke B2B ya jadi bukan retail tapi lebih ke B2B juga dan sebenarnya dari bisnisnya itu juga tadi kalau kita lihat dari Gojek dan yang lainnya mereka langsung itu mengarahkannya langsung ke konsumen end user kayak gitu untuk menggunakan jasa tersebut kayak gitu. Apakah ada yang mau tanya lagi sebelum saya coba membacakan pertanyaan yang ada di chat. Oke, kalau belum ada, ini sudah ada pertanyaan di chat. Aku coba bacakan. Ini dari Mas Nurfianto Giar Pangidung. Ya. Bertanya ke Mas Zen juga, ke ekosistem. Jadi dia eh, di Jawa Timur itu kan banyak industri tahu ya, dan masih menggunakan sampah plastik sebagai bahan baku energi satu-satunya. Alasannya karena sampah plastik adalah sumber energi yang paling dan melimpah dan dapat menekan biaya produksi. Bahkan industri juga mengkoordinasikan memungut sampah untuk memenuhi kebutuhan mereka ya, sampah plastik. Nah, akan tetapi hasil produksinya mengandung dioksin yang tinggi dan menyebabkan pencemaran udara. Nah, bagaimana pandangan Mas Zain akan fenomena tersebut dan bagaimana sih sebenarnya ecopreneurship ini bisa menyelesaikan hal tersebut atau mungkin peran ekosistem dalam hal ini. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin aku langsung jawab nanti Mas Bogar bisa menambahkan gitu ya, karena kaitannya juga sama pencemaran udara nih sepertinya gitu. Jadi kalau dari sudut pandangku sebenarnya kita harus melihat limitasi atau batasan-batasan tertentu ya antara misalnya eh, gerakan yang arahnya ke ramah lingkungan sama sebenarnya itu adalah bentuk pencemaran lingkungan gitu. Karena kadang-kadang itu terkesan beda tipis gitu ya. Kayak misalnya waste to energy. Banyak yang menyalahgunakan arti waste to energy dengan sekadar membakar sampah plastik gitu ya tanpa ada kondisi-kondisi tertentu yang memang seharusnya ada sebagai syarat gitu ya untuk menjadikan itu waste to energy. Contohnya waste to energy itu nggak hanya dengan membakar sampah plastik kemudian menjadi sumber karena banyaknya potensi sampah plastiknya bingung mau diapa ya udah dibakar aja gitu. Tapi pembakarannya juga harus memenuhi kondisi tertentu misalnya harus menggunakan insenerator gitu. Jadi
ada beberapa filtrasi yang sebelum apa namanya asapnya itu keluar atau limbahnya itu keluar lagi, itu udah bisa apa namanya layak gitu ya untuk kita hirup kembali gitu. Apalagi bahkan kalau misalnya sekedar fenomena yang terjadi gitu ya di tahu ini cukup menarik karena tahunya bukan hanya didistribusikan di Jawa Timur, bahkan sepemahamanku juga udah di apa namanya didistribusikan lintas provinsi gitu ya. Bahkan ada yang sampai ke Kalimantan gitu. Jadi ini nggak bisa. Balik lagi ya teman-teman, masalah lingkungan itu nggak bisa diselesaikan sendirian, jadi butuh kolaborasi minimal pentahelix gitu ya. Jadi ada peran pembuat regulator di sana atau pemerintah gitu, kemudian juga ada peran sebagai korporasi gitu ya, peran sebagai pelaku industri. Kemudian juga di sana ada peran sebagai akademisi untuk memvalidasi proses-proses yang ada. Kemudian juga di sana juga tentunya kita butuh yang paling dekat dengan kita yaitu komunitas gitu. Jadi tentunya hal-hal ini itu bisa terjadi karena salah satunya itu adalah minim literasi gitu ya ke masyarakat dan tidak adanya regulasi yang cukup ketat untuk hal ini gitu. Jadi alangkah baiknya jika pemerintah juga menerbitkan gitu ya sebuah peraturan yang memang memaksa untuk pelaku-pelaku industri ini agar lebih bertanggung jawab terhadap limbahnya gitu, termasuk tadi limbah yang kaitannya sama udara gitu ya. Atau bisa menyediakan fasilitas energi yang lebih layak dan lebih murah untuk mereka, misalnya dibuatkan insenerator dan lain-lain gitu ya. Jadi hal ini tentunya bisa mendukung UMKM contohnya tadi yang produksi tahu gitu ya di Jawa Timur itu bisa lebih ramah lingkungan untuk kedepannya. Dan tentunya perlu peran kita gitu ya sebagai akademisi dan juga sebagai komunitas untuk memberikan pencerahan gitu ya, memberikan literasi atau apa ya edukasi gitu ya agar masyarakat ini lebih aware gitu ya terhadap apa namanya terhadap setiap action yang mereka lakukan gitu, karena semuanya itu bisa berdampak ke lingkungan. Balik lagi ya teman-teman, sustainable action itu tidak hanya mempertimbangkan outputnya atau kita melihat oh ini prosesnya adalah waste to energy gitu, enggak, tapi juga terkait syarat-syarat atau kondisi tertentu, dan juga ini tentang apa namanya tentang gerakan yang masif gitu ya dari kolaborasi lintas sektor yang ada gitu sih. Jadi mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kalau dari ekosistem perannya apa gitu ya, kita bisa mendukung teman-teman ecopreneurs di daerah-daerah Jawa Timur mungkin ya. Kalau misalnya ada yang ingin menyelesaikan permasalahan tersebut, kita bisa bantu jembatani gitu ya untuk ketemu dengan kolaborator pentahelix tadi gitu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari ekosistem. Mungkin dari Jejakin ada yang ingin ditambahkan? Oke, terima kasih Mas Zain. Mungkin dari Sijakin ingin menambahkan terkait dengan Iya, kondisi. iya, thank you pertanyaannya Mas. Sejujurnya pertanyaannya agak berat juga ya, karena ya semua juga tahu, kita juga semua tahu bahwa industri tahu itu di beberapa daerah, industri kecil itu memang menggunakan sampah plastik sebagai bahan bakar karena dianggapnya paling murah dan juga paling mudah didapat. Tapi balik lagi, dampaknya kan ke kita serius nih ke manusia gitu. Pembakaran plastik tadi yang disebutin mempunyai bahaya chemical seperti dioksin, terus juga kesehatan masyarakat. Kebetulan saya juga backgroundnya dari public health gitu kan, masyarakat saya tahu banget isu ini dari saya kuliah dulu dari tahun 2009 juga udah mulai muncul gitu kan. Tapi balik lagi ini kan dilema juga ya antara kebutuhan ekonomi dari si supply chain itu sendiri gitu, menekan biaya produksi, tapi kesempatan jangka panjangnya juga. Jadi memang ini momok sih di Indonesia gitu karena harga tahu goyang sedikit kita mungkin bisa beli tahu dari Cina gitu, dan mengalahkan industri lokal gitu. Jadi balik lagi ini butuh kolaborasi yang banyak ya. Nggak cuman tanggung jawabnya sih para pembuat produksi tahu itu juga. Balik lagi mungkin si pembuat tahu itu juga profitnya nggak sebesar itu sampai mereka harus bisa mengganti bahan baku dari si plastik itu gitu kan. Masih mereka juga dengan plastik aja mereka masih import-importan dengan harga jual yang rendah kayak gitu. Jadi menurut saya UMKM itu ada tulang punggung ekonomi, tapi gimana mereka harus bisa dibantu oleh para pembuat kebijakan merubah bahan baku yang tidak tanggung jawabnya mereka, tapi ada tanggung jawab dari para eh, supply chain gitu juga gitu. Itu mungkin dan perannya Jejakin apa ya? Mungkin pertama kita mungkin sebagai justifikator gitu untuk mereka, kita bisa bantu untuk mengukur emisi dan dampaknya secara transparan.
jika bahan bakunya masih menggunakan plastik di compare dengan bahan baku yang sudah lebih baik untuk kesehatan masyarakatnya gitu. Kemudian menyediakan alternatif energi baru banyak banget sebenarnya, ada biomass, sisa organik yang lebih ramah lingkungan. Tapi kan balik lagi mungkin mereka nggak tahu caranya, terus juga mereka nggak tahu harus mengapakan si biomass ini, terus juga ya membuat mereka balik lagi ke plastik kayak gitu. Terus membangun skema insentif gitu, jadi harus berkolaborasi dijakin sama pemerintah, korporasi sebagai pembeli, mungkin kayak restorannya kan kita anggap ini korporasi, agar biaya transisi itu walaupun akan naik tapi memang sudah dijangkau dan juga sudah bisa dipertanggungjawabkan oleh UMKM. Palingan itu sih dari dijakin. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Bogar atas jawabannya juga yang menarik ya dari sudut pandang ekosistem dan jejakin tadi terkait dengan limbah pencemaran udara yang disebabkan oleh sampah plastik yang dibakar ya untuk produksi tahu. Um, Tadi yang bertanya itu Mas Nurfianto ya. Jadi apakah sudah terjawab Mas Nurfianto untuk pertanyaannya ini? Oke, sudah ternyata. Oke, terima kasih. Kemudian kita masih membuka satu pertanyaan lagi jika ada yang ingin bertanya. Sebelum kami tutup sesinya ya untuk sore ini ya. Apakah dari teman masih ada yang penasaran terkait dengan green business ini tadi seperti apa? Oh, ini Mbak Kusuma, apakah mau langsung disampaikan via voice? Oke, ini ada dari Mbak Kusuma Dewi. Ini Halo, Assalamualaikum ya, semuanya. Mohon izin Waalaikumsalam. saya Silakan. bertanya. Ini temanya sangat menarik bagi saya. Saya izin bertanya. Saya seorang guru ya, saya seorang guru dan saya sempat beberapa kali memberikan materi tentang pengelolaan upcycle limbah plastik. Saya buka IG-nya Pastel Lab yang studionya di Jogja dan itu bagus sekali ya. Dia sampahnya bisa dipres untuk dijadikan kursi, meja, pot, dan lain-lain kan. Bahkan di PIAT UGM juga di labornya ada penelitian-penelitian mahasiswa tentang seperti itu. Nah, yang saya tanyakan, ini tadi kan bahasnya kan tentang penggunaan sampah plastik sebagai bahan bakar industri tahu di Jawa Timur. Itu kan memang sudah terkenal ya. Bahkan telur yang mengengram di plastik tersebut pun juga sudah mengandung bahan-bahan berbahaya sehingga nggak layak konsumsi. Tapi di Swiss sama di Singapura itu kan mereka mengimpor sampah bersih karena sampah di daerah sana tidak mencukupi untuk menggerakkan mesin tersebut. Mereka impor sebagai pembangkit tenaga listrik dan habis itu mereka hasil residu dari ampasnya itu, ampas plastiknya dibuang ke sebuah kawasan yang akhirnya kawasan tersebut menjadi kawasan ekologi di mana tanaman bisa tumbuh besar sampai ada burungnya yang menetap di sana dan sekarang ada kupu-kupu, ada bunganya juga. Begitu. Oke, berarti ini Nah, Mbak izin yang Kusuma saya mau tanyakan, bagaimana pengolahannya supaya Indonesia juga seperti itu? Apakah karena sampah yang dibuang di Indonesia itu adalah sampah kotor. Misalnya, banyak saya lihat orang-orang kalau misalnya beli minuman, begitu minumannya habis, botol plastiknya sekalian esnya langsung dibuang. Apakah karena karakter tersebut atau harusnya tuh kita gerakkan karakter buang makanan organik kamu dan pisahkan dengan anorganik supaya sampah kita tuh sampah yang bersih sehingga bisa diolah. Karena kalau nggak salah lagi, saya baca dan dengar di YouTube di Banyuwangi itu ada pengolahan sampah plastik terbesar di ASEAN. Tapi itu impor. Kita tidak memakai sampah dalam negeri karena sampah dalam negeri tidak layak, belum bisa dipakai. Seperti itu. Saya mohon ada konfirmasinya, mungkin ada yang memiliki wawasan lebih karena saya bagikan materi ini kepada siswa saya. Terima kasih.
Terima kasih Mbak Kusuma atas pertanyaannya. Itu pertanyaan menarik sekali ya terkait dengan bagaimana sih sebenarnya mengolah sampah ya yang sampai di Swiss dan di Singapura pakai untuk pembangkit listrik. Mari siap mungkin nanti Mas Den dan Mas Bugar ya bisa memberikan pandangan terhadap ini. Mari silahkan. Aku boleh deh. Oke, baik. Terima kasih Mas Ageng dan terima kasih tadi Mbak Kusuma ya atas pertanyaannya. Ini sangat menarik banget gitu ya tentang waste to energy gitu ya. Khususnya yang di Swiss dan beberapa negara Eropa, khususnya negara-negara di Skandinavia itu memang sudah cukup mature gitu ya untuk pengelolaan sampahnya atau terkait kebijakan sirkular ekonominya. Tentunya kalau kita lihat tadi ya dari pemaparan yang sebelumnya saya presentasikan gitu, masalah yang terlihat itu, yang saat ini terlihat adalah sampahnya mungkin itu bagian dari puncak gunung esnya gitu. Tapi di akar permasalahannya itu ada banyak sekali yang salah satunya tadi disebutkan sama Mbak Mbak Kusuma gitu ya, bahwasanya salah satu sumber permasalahannya adalah memang tentang kebiasaan human behavior gitu ya. Saat ini memang kebiasaan kita betul sekali. Salah satu yang membuat sampah Indonesia itu sulit terolah adalah ketika sampahnya itu menjadi sampah residu. Sampah residu itu artinya sampah yang tadinya masih eh, memiliki high value materials gitu ya sebagai misalnya botol gitu, tapi botolnya bercampur dengan unsur-unsur organik lainnya gitu. Jadi memang 60% sampah di Indonesia itu adalah terdiri dari sampah organik dan sampah organik ketika bercampur dengan material-material lain itu prosesnya akan cukup panjang dan rumit gitu. Sebenarnya bisa gitu ya kalau di luar negeri meskipun ada beberapa negara yang bisa mereka saat proses sorting mereka melakukan cleaning gitu pembersihan dan pembersihannya juga nanti diarahkan ke limbah airnya juga diolah kembali gitu ya jadi water recycling. Nah, tapi permasalahan di Indonesia memang teknologinya belum sampai ke sana, kebijakannya juga belum ketat gitu ya untuk industri khususnya untuk waste to energy saat ini kita memang masih tahap eksplorasi gitu ya, masih tahap baru meskipun di beberapa wilayah memang sudah menggunakan prinsip-prinsip waste to energy. Tapi permasalahan waste to energy adalah ketika eh, jumlah sampah yang menjadi bahan bakarnya itu tidak mencukupi untuk menjadi bahan bakarnya gitu ya. Jadi eh, gap ini yang sekarang terjadi di Indonesia gitu ya. Kayak masalahnya karena sampah kita tadi bercampur sehingga tidak layak untuk dijadikan bahan bakar mesin insenerator tadi gitu. Kemudian kalau di luar negeri khususnya di Swiss gitu ya dan di beberapa negara Skandinavia tadi itu mereka inseneratornya sudah memiliki emission control system gitu ya. Sehingga eh, hasil sisa pembakaran yang keluar itu sudah dipastikan layak untuk dihirup. Nah, sedangkan di kita itu juga masih melalui tahap riset gitu ya untuk waste to energy ini sendiri gitu. Sehingga problem-problem itu tadi ketika bisa diselesaikan, maka Indonesia juga ke depannya bisa melakukan apa namanya waste to energy ini gitu. Kemudian benar sekali ya, tadi balik lagi ke human behavior kalau misalnya kita sudah aware gitu ya terhadap masalah di lingkungan, kita udah mulai memilah sampah, kemudian pengepul-pengepul sampah itu juga teredukasi gitu ya, tidak setelah dipilah kadang-kadang masalah di kita itu dicampur lagi nih sama para apa namanya pemulung gitu ya atau pengepul gitu dicampur lagi sehingga ini menjadi problem baru gitu. Nah, jadi hal ini tentunya menjadi PR bagi kita bersama gitu ya untuk meningkatkan kesadaran literasi, memperkuat regulasi, juga tentunya menyediakan teknologi-teknologi yang cukup advance gitu ya untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Mungkin itu dari ekosistem. Mungkin dari teman-teman jejakin ada yang ingin ditambahkan. Oke, terima kasih Mas Den ya terkait dengan jawabannya tadi ya. Em, memang ya, mungkin karena salah satunya adalah perilaku ya yang terkait yang warga yang memang ya itu mesti harus di apa ya diberikan edukasi yang lebih ya terkait dengan perilaku sampah tersebut. Kemudian kalau dari jejakin mungkin ada pandangan yang lain mungkin terkait dengan bagaimana sampah ini tadi diolah dan kemudian bisa em, sisanya bisa menjadi pupuk ya untuk tanaman dan bahkan mungkin juga menghidupkan ekosistem ya gitu. Ya, thank you Mas. Thank you Mbak pertanyaannya keren banget. Udah dapat mengajar dengan tema seperti ini berat banget gitu. Jadi kalau tanggapan saya sih benar sebenarnya Singapura itu emang saya pernah dengar dia mengimpor sampah non recycle dari negara lain karena
karena mereka membutuhkan itu untuk ini bukan sembarang sampah yang karena mereka sampah yang sudah terpilah dan bisa dibakar secara aman gitu. Jadi sampah itu diolah ya di WTE mereka, waste to energy, pembangkit itu tenaga sampah, dan proses ini menghasilkan listrik dan mengurangi volume sampai dengan 90%. Tapi masih masih ada residunya, dan residu itu mereka ambil, mereka buang ke pulau, namanya itu Pulau Semakau. Terus di sana itu dijaga ketat banget, jadi memang dan mereka membuat sisa residunya itu malah kawasan ekologi gitu. Jadi bagusin, dibikin paving block si residunya itu. Jadi emang never ending produk gitu. Jadi mereka jadi sampah tuh bisa jadi produk listrik dan juga jadi produk pulau gitu. Tapi susah ya, kayak Indonesia terus belajar banyak sih dari mereka, karena dan tantangan kita sendiri pun di luar dari emang culture yang memang eh, kayaknya susah, kayak nggak kepengen memiliki hal yang dampaknya jangka panjang gitu kan. Pemerintah pasti 5 tahun sekali ganti, jadi mungkin mereka bikin metode kerjaan yang maksimal 5 tahun gitu mungkin. Jadi selain itu adalah faktor utama, faktor keduanya adalah tantangan kita juga besar sih. Jadi kayak volume sampah Indonesia pasti lebih besar lagi, lebih banyak. Even kita bahas Jakarta aja, Jakarta bigger dan Singapura gitu. Terus abis itu kita juga belum teredukasi bagaimana memilah sampah. Pun Mbak, yang ada 18 orang yang ada di sini juga sudah memilah sampah, pasti masih juga di ujung-ujungnya masih digabung gitu kan. Kalau misalnya nggak tergabung dengan para ekosistem ataupun memang startup-startup ini gitu ya. Jadi itu juga infrastrukturnya juga masih sangat terbatas, dan skema pembiayaannya dan regulasi masih belum jelas gitu dari sini. Jadi banyaklah faktor-faktor yang sebagai kendala gitu. Nah, kalau misalnya mau bahas apa sih solusinya, ya balik lagi sih back to basic banget, yaitu pilah sampah dari sumbernya, biar ke depan insya Allah jika memang sudah ada yang menginvestasikan membangun WTE itu juga sudah optimal gitu. Terus infrastrukturnya juga bertahap. Sebagai pemerintah juga harusnya punya fokus di kota-kota contoh dulu, piloting project juga kayak, jadi nggak mungkin secara nasional gitu kan. Terus juga memiliki teknologi yang tepat guna, sampah organik gimana mengolahnya menjadi kayak biogas, kompos, terus juga sampah sampah non recycle bisa jadi tadi co-firing atau juga WTE kayak gitu sih. Kalian itu sih kalau dari kita, dari Jakin Mbak, dan butuh banget kolaborasi multi pihak. Jadi nggak, ya again nggak cuma pemerintah tapi juga swasta sebagai investor ataupun sebagai sponsor, supporter, terus juga komunitas gimana bisa mendorong transparansi ini ke publik gitu kan, karena paling nggak dipungkiri hanya komunitas yang bisa menekan, memberikan pressure kepada baik pemerintah maupun swasta gitu, dan akademisi pastinya. Nah, semua harus duduk bareng. Sebagai contoh, kalau di Singapura itu pemerintah yang jadi motor utama gitu. Di Indonesia, semoga pemerintah juga bisa jadi motor utama kita. Gitu, Mbak Kusuma. Oke, makasih Mas Bogar atas jawabannya. Um, Cuma apakah sudah terjawab? Terima kasih sudah terjawab dengan baik. Oh ya, nama saya Agassi ya. Cuman memang kalau misalnya di Zoom memang terbitnya Kusuma. Begitu aja, cuma konfirmasi. Oke, Terima kasih. terima kasih Mbak. Makasih Mbak Oke. Agassi, salam kenal. Makasih, Mbak. Oke, itu tadi ya teman-teman ya. Sepertinya kalau kita lihat di Indonesia mungkin jauh ya, karena perilaku aja kita masih belum semuanya memilah. Tapi ya, saya rasa itu bukan menjadi sebuah hambatan ya, dan itu mungkin menjadi tantangan yang mungkin bisa diselesaikan oleh ekopreneur dan green entrepreneur ya, yang ada di Indonesia sekarang. Yang mudah-mudahan banyak sih tumbuh ekopreneur, kemudian greenpreneur atau green corporation ya, atau eco startup kayak gitu yang bisa membantu memberikan edukasi sehingga permasalahan di level fundamental ini di Indonesia bisa terselesaikan ya. Um, Kalau begitu, karena ini tadi sudah pertanyaan terakhir, sebelumnya aku ucapkan juga terima kasih kepada Mas Bogar atau Mas Zain untuk bisa hadir dan berbagi ya terkait dengan green enterprise, technology for setting sustainability issue tadi. Um, Terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah hadir dan sudah ikut berdiskusi. Waktu dan tempat aku silakan kepada Mas Sabri untuk menutup acara. Terima kasih.
Oke, thank you Mas Ageng atau Mas Widas ya. Dan ini sebenarnya diskusi yang sangat biasa ya. Ini sebenarnya adalah diskusi-diskusi dari future job gitu. Jadi teman-teman kalau tertarik berhubungan dengan green job, ya nanti bisa follow ekosistem, follow Jejakin ataupun follow Kreatif Visipol UGM seperti itu. Dengan update tadinya memang sekarang Kreatif Visipol ini juga baru fokus nih Mas, ngomongin tentang future business, di mana ada kesinambungan atau harmoni antara sumber daya alam dan juga sumber daya manusianya, seperti itu. Dan mungkin nanti bisa follow juga di LinkedIn, saling terkoneksi di LinkedIn kalau misalnya teman-teman besok tertarik untuk share-share job gitu. Oh ini Sen, ini untuk Instagramnya apa Mas? Nanti bisa diketik di kolom chat atau dari Jejakin juga bisa meninggalkan jejak ya untuk sosial medianya supaya nanti bisa saling follow dan juga terupdate Siap. terkait eh, social environment, teknologi dan lain sebagainya gitu. Dan sepertinya sudah cukup. Ini juga harapannya ini bukan akhir dari perjumpaan kita sehingga kita tetap ada tadi yang seperti dijelaskan ada peta halik untuk multi stakeholder bisa saling ketemu seperti itu. Dan mungkin bisa di open kamera seperti itu nanti biar ini meninggalkan jejak ya ini. Kita saya terbayang-bayang sama jejakin ya. Jadi ini meninggalkan jejak. Dan kalau nggak salah di jejakin juga sedang ada program ya di daerah istimewa Yogyakarta. Dan itu nanti bisa lihat update-nya di jejakin seperti itu. Oke, bisa open cam semuanya untuk kita proses dokumentasi. Sudah dari mungkin dari Mbak Nadia, dari Zakin juga bisa, Mbak Francisca dan lain sebagainya, Mas Anwar, Mbak Bri, Mas Irsyad, Mbak Nurul Aristantia. Oke, kita tunjukkan wajah-wajah ganteng dan wajah cantiknya. Wadah Pak Iwang juga, selamat datang. Kita foto bersama dulu, sudah siap semuanya? Mohon dibantu dari Mas Satria dan atau Mas Anwar. Oke, kita hitung dengan C dulu. Ini adalah logo Sihab, teman. Jadi kita bisa berkolaborasi bersama nanti suatu saat dari ekosistem, dari Jejakin, dan kita semua bisa masuk di kolaborasi bersama seperti itu. Oke, siap? 3, 2, 1. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Dan sekedar untuk bagi teman-teman, nanti akan dihubungi oleh admin dari penanya-penanya terbaik, nanti akan dihubungi oleh admin dan akan ada sedikit merchandise dari Kreatif Visipol UGM. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya April, saya pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih kembali. Silakan bagi teman-teman yang sudah ada kegiatan lain bisa untuk live Zoom.